Di sebuah desa yang sunyi, pernah hidup seorang perempuan tua. Ibu mertua yang dikenal aneh, haus akan ilmu hitam. Ia melarang menantunya sholat, memakan daging mentah layaknya binatang buas, dan setiap malam bunga kantil jadi santapannya. Burung gagak hitam selalu berdiam di kamarnya, menatap dengan mata merah menyala. Ketika ia mati, tanah menolak tubuhnya. Sejak saat itu, teror mengintai setiap langkah keluarga yang ditinggalkannya. Malam ini, kisah itu kembali bangkit. Rumah itu berdiri di pinggir desa, tak jauh dari sawah yang seakan selalu diselimuti kabut tipis setiap malam. Warga menyebutnya rumah Bukarsih. Ia adalah mertua dari seorang pria bernama Raka, suami dari Sinta. Sejak dulu, rumah itu dikenal angker bukan karena bentuknya, melainkan karena penghuninya. Bukarsih adalah sosok perempuan paruh-baya dengan wajah keriput, namun tatapannya tajam. Sejak Sinta kecil, ia sudah dikenal sebagai orang yang berbeda. Bukan hanya keras kepala, tapi juga menyimpang. Warga sering bercerita bahwa Bukarsih menolak sholat, bahkan melarang anak-anaknya untuk melakukannya. Sholat hanya membuang waktu, begitu ucapnya dingin setiap kali mendengar suara adzan dari surau kecil di desa. Rumahnya selalu minim penerangan. Bahkan di malam hari hanya ada satu lampu redup di ruang tengah yang seolah sengaja dibiarkan nyala setengah, membuat ruangan tampak seperti diselimuti kabut abu-abu. Di kamar tidur Bukarsih ada hal yang jauh lebih menyeramkan. Seekor gagak hitam yang selalu ia rawat dan beri makan. Konon, suara gagak itu sering terdengar tepat di tengah malam, membuat bulu kuduk orang-orang sekitar merinding. Raka sendiri sering merasa tidak nyaman setiap kali ia dan istrinya mengunjungi rumah sang ibu mertua. Ia bercerita bahwa ibunya kerap melakukan hal aneh, memakan daging mentah tanpa dimasak, atau tiba-tiba mengunyah bunga kantil yang ia petik dari kuburan dekat desa. Bau anyir darah bercampur dengan aroma bunga kuburan membuat siapapun yang melihat langsung muntah. Sinta, meski anak kandung Bukarsih, sering menangis dalam hati. Ia tahu ibunya bukan orang biasa. Ada sesuatu yang gelap dalam hidupnya. Namun sebagai anak, ia tak bisa berbuat banyak. Ia hanya berdoa dalam diam, berharap suaminya tetap kuat menghadapi keluarga yang tidak normal ini. Warga desa pun mulai menjauh. Tidak ada yang berani dekat-dekat dengan rumah Bukarsih, kecuali jika terpaksa. Ada yang percaya bahwa ilmu hitam yang dipelajari Bukarsih sudah membuatnya kehilangan hati nurani. Orang-orang melihatnya berjalan di pematang sawah tengah malam sambil membawa kendi tanah liat berisi darah ayam, lalu menaburkannya di jalan setapak. Mereka yakin itu adalah bagian dari ritualnya. Semua berlangsung bertahun-tahun, hingga suatu hari kabar mengejutkan menyebar di desa. Bukarsih meninggal dunia. Ia ditemukan tergeletak di kamar tidur dengan mulut berlumuran darah segar di samping gagak hitam yang terus berteriak keras seakan meratap. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan tangannya masih menggenggam erat bunga kantil yang sudah hancur separuh. Kematian itu membuat seluruh desa gempar, bukan karena kepergiannya, melainkan karena rasa takut. Bagaimana jika kematian orang yang bersekutu dengan kegelapan tidak diterima oleh bumi? Sinta menangis pilu. Raka mencoba menguatkannya, tapi dalam hati ia sendiri diliputi rasa cemas. Entah kenapa, kematian Bukarsih tidak membuat suasana lega, malah menghadirkan hawa lebih mencekam. Malam itu, suara gagak masih terdengar dari dalam kamar jenazah. Meskipun semua orang tahu burung itu sudah mati bersama tuannya. Hari pemakaman Bukarsih menjadi hari paling mengerikan yang pernah dialami warga desa itu.
Langit mendung, seakan ikut merasakan aura kelam yang menyelimuti. Raka dan Sinta berdiri di dekat keranda, menahan perasaan campur aduk antara sedih, takut, dan cemas. Jenazah Bukarsih terbungkus kain kafan, tapi ada sesuatu yang membuat semua orang tidak tenang. Wajahnya yang sudah ditutup masih menyisakan bau anyir darah, bercampur wangi bunga kantil yang menusuk hidung. Bahkan, beberapa orang yang ikut mengangkat keranda mengaku merasa tubuh itu jauh lebih berat dari biasanya. "Kenapa berat sekali, ya?" bisik salah seorang pengusung sambil terengah-engah. "Seperti bukan mengangkat jenazah manusia," sahut yang lain dengan wajah pucat. Warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa selama hidupnya Bukarsih menolak syariat agama, melarang anak-anaknya sholat, memakan daging mentah, hingga memelihara gagak di kamarnya. Semua itu dianggap perbuatan menyimpang, dan sekarang mereka takut bumi pun menolaknya. Prosesi berjalan dengan kaku. Ketika liang lahat sudah digali, jenazah pun diturunkan perlahan. Tapi yang terjadi membuat semua orang tersentak. Tali kafan terlepas sendiri sebelum jenazah menyentuh dasar liang. Tubuh Bukarsih jatuh dengan suara berat, seolah ditolak tanah. Raka terdiam, wajahnya pucat. Sinta langsung menangis histeris, memeluk lengan suaminya. "Mas, aku takut. Kenapa jenazah ibu seperti itu?" Suaranya bergetar. Pak Haji Mahfud, imam desa, mencoba menenangkan. Ia segera mengatur ulang posisi jenazah, menutupinya dengan tanah. Doa dikumandangkan, namun suara gagak tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Padahal semua orang tahu gagak peliharaan Bukarsih ditemukan mati di kamarnya. Doa yang semestinya khidmat berubah menjadi ketakutan. Beberapa warga merasa tanah yang ditimbun seakan berguncang pelan, seperti ada yang menolak dari dalam. "Pak Haji, lihat!" Seorang pemuda menunjuk tanah kuburan. Semua mata terbelalak. Tanah yang baru saja ditutup terlihat menggelembung dan retak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Warga serentak mundur, sebagian beristighfar, sebagian lagi berlari menjauh. Sinta nyaris pingsan, tubuhnya gemetar hebat. Raka hanya bisa menahan istrinya sambil menatap kuburan itu dengan wajah ngeri. Pak Haji Mahfud mencoba menenangkan keadaan. Ia membaca ayat-ayat suci lebih keras, menaburkan tanah sambil berdoa. Namun semakin lama, semakin jelas suara dari dalam kuburan itu. Suara ketukan keras, seperti orang menghantam papan dari dalam peti. Tok, tok, tok. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Semua hanya berdiri membeku. Seorang lelaki tua, Pak Suro, akhirnya berbisik, "Aku sudah bilang, orang seperti dia tidak akan diterima bumi. Semasa hidup, ia sudah menutup pintu cahaya dan kini tanah pun menolaknya." Malam itu, setelah jenazah selesai dikuburkan dengan susah payah, warga desa pulang dengan hati yang tidak tenang. Raka dan Sinta kembali ke rumah, tapi ketakutan masih membekas. Malam semakin larut, angin bertiup kencang dan suara gagak terdengar lagi, kali ini tepat di depan rumah Raka. Sinta memeluk suaminya erat-erat. "Mas, kenapa suara itu sampai ke sini? Bukankah burung itu sudah mati?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela dengan wajah pucat. Dari balik tirai, ia melihat seekor gagak hitam bertengger di pagar rumahnya. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Raka dan Sinta saling pandang. Tidak mungkin ada tamu di tengah malam seperti ini. Dengan langkah gemetar, Raka mendekati pintu. Ia menempelkan telinga, berharap itu hanya angin. Tapi suara itu terdengar jelas. Ketukan lirih, seperti irama dari liang lahat tadi siang. "Mas, jangan buka!" bisik Sinta dengan wajah panik. Namun, sebelum Raka sempat menjauh, pintu rumah bergetar keras.
seperti ada sesuatu yang mencoba masuk dari luar. Suara gagak bersahut-sahutan, angin menderu, dan tiba-tiba, samar-samar terdengar suara perempuan tua dari balik pintu. "Raka, Sinta, bukakan pintu untuk ibu." Suara itu jelas suara Bukarsih. Raka langsung mundur dengan wajah pucat pasi. Sinta menjerit histeris. Mereka tahu ibu mertua yang dikubur siang tadi seharusnya tidak mungkin lagi berdiri di depan pintu rumah mereka. Namun suara itu semakin jelas, semakin memaksa. "Bukakan, Nak. Ibu kedinginan di dalam tanah. Bumi tidak menerimaku." Ketukan di pintu berubah menjadi hantaman keras. Benda di ruang tamu bergetar. Piring di dapur jatuh pecah. Lampu berkedip-kedip. Semua tanda itu seolah menegaskan Bukarsih benar-benar menolak pergi dari dunia ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka dan Sinta sadar bahwa kematian Bukarsih bukanlah akhir, melainkan awal dari teror yang jauh lebih menyeramkan. Malam setelah pemakaman Bukarsih menjadi malam paling panjang bagi Raka dan Sinta. Mereka berdua tidak tidur sama sekali. Suara ketukan di pintu rumah masih terasa membekas di telinga. Suara lirih perempuan tua yang meminta dibukakan pintu tidak bisa mereka lupakan. Sinta duduk meringkuk di sudut kamar, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Raka, meski berusaha tegar, tidak bisa menutupi rasa takutnya. Ia tahu betul bahwa suara itu adalah suara ibunya. Bagaimana mungkin? Pikirnya terus-menerus. Ibu sudah dikubur siang tadi, tapi kenapa seolah kembali mencari kami? Suasana rumah semakin mencekam. Angin malam menembus celah-celah dinding, membuat suara berderak yang terdengar seperti bisikan. Sesekali suara gagak terdengar dari atap, disusul suara cakaran, seakan burung itu mencoba masuk. Menjelang pukul 2 dini hari, lampu ruang tengah berkedip-kedip. Raka mencoba memeriksa, tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah kamar kosong yang dulunya pernah dipakai Bukarsih jika menginap di rumah mereka. Cerak, cerak, seperti suara kuku menggores kayu. Dengan langkah pelan, Raka mendekat. Jantungnya berdentum keras. Ia menempelkan telinga di pintu kamar itu. Dari dalam terdengar suara samar, suara yang membuat darahnya membeku. "Raka, Sinta, ibu sudah pulang. Bukakan pintunya. Ibu ingin masuk." Raka langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Ia kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. "Mas, apa itu?" tanya Sinta gemetar. "Suara ibu dari dalam kamar kosong," jawab Raka hampir berbisik. Sinta menjerit kecil, menutup mulutnya sendiri agar tidak terlalu keras. Ia memeluk suaminya erat-erat. "Mas, aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Besok kita pergi ya. Aku takut ibu benar-benar kembali." Raka hanya mengangguk, meski dalam hati ia tahu meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, kabar aneh sudah menyebar di desa. Beberapa warga yang lewat dekat kuburan Bukarsih mengaku melihat tanah pusaranya retak kembali. Ada jejak seperti tangan yang mencakar-cakar dari dalam. Bahkan ada yang bersumpah melihat kain kafan putih muncul sedikit di permukaan tanah sebelum hilang lagi. Pak Haji Mahfud memanggil Raka. "Raka, kau harus hati-hati. Aku mendengar sesuatu yang buruk. Bumi benar-benar menolak ibumu. Jika benar, berarti arwahnya tidak tenang dan akan kembali mengganggu keluarganya sendiri." Raka hanya bisa tertunduk. Ia tidak punya jawaban. Saat ia pulang, ia mendapati Sinta duduk di teras rumah, wajahnya pucat. "Mas, lihat itu," katanya sambil menunjuk pintu rumah. Di depan pintu, tergeletak seekor gagak mati dengan tubuh tercabik-cabik. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bunga kantil putih segar yang diselipkan di paruh burung itu.
seakan seseorang sengaja meletakkannya di sana. Raka buru-buru membuang burung itu, tapi hatinya semakin gelisah. Siapa yang melakukan ini? Atau apakah itu ulah ibunya sendiri? Malam berikutnya, teror semakin parah. Suara langkah kaki berat terdengar di dalam rumah, padahal hanya mereka berdua yang ada. Dari arah dapur, suara seperti orang sedang mengunyah terdengar jelas. Kres, kres, seperti gigi merobek daging mentah. Sinta gemetar. Mas, suara itu seperti ibu saat makan daging mentah dulu. Raka memberanikan diri untuk melihat. Ketika ia menyalakan lampu dapur, tidak ada siapa-siapa. Hanya piring di meja yang berlumuran darah segar. Di atas meja tergeletak potongan daging mentah yang tidak pernah mereka simpan sebelumnya. Sinta menjerit histeris, berlari ke kamar. Raka pun ikut panik, menarik istrinya dan mengunci pintu kamar rapat-rapat. Namun teror tidak berhenti di situ. Bau anyir darah bercampur wangi bunga kantil tiba-tiba memenuhi ruangan. Lampu kamar padam sendiri. Dalam gelap, mereka berdua mendengar suara napas berat di sudut kamar. Hai, hai. Lalu suara perempuan tua berbisik lirih, sangat dekat. Raka, Sinta, kenapa kunci pintunya? Ibu ingin bersama kalian. Sinta menjerit sekuat tenaga. Raka berusaha membaca doa yang ia hafal, namun suaranya bergetar. Ketika ia menyalakan lampu darurat kecil, mereka berdua melihat sesuatu yang membuat jantung hampir berhenti. Sosok Bukarsi berdiri di pojok kamar. Kain kafannya compang-camping, tubuhnya kaku, wajahnya pucat dengan mulut berlumuran darah. Matanya kosong tapi menatap tajam ke arah mereka. Di pundaknya bertengger seekor gagak hitam dengan mata merah menyala. Bumi menolak ibu, ucap sosok itu dengan suara serak. Sekarang kalian harus menerima ibu. Raka dan Sinta membeku, tidak mampu bergerak. Suasana kamar berubah sangat dingin. Napas mereka terlihat seperti asap. Sinta jatuh pingsan, tubuhnya tidak kuat lagi menahan teror itu. Raka hanya bisa menutup mata sambil menggenggam erat tubuh istrinya. Ia tahu, sejak saat itu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ibu mertuanya yang seharusnya tenang di dalam kubur, kini kembali ke rumah dan menuntut sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam, ketika sosok Bukarsi muncul di pojok kamar, Raka dan Sinta tidak lagi merasa rumah mereka aman. Siang hari terasa singkat dan malam selalu datang dengan ketakutan. Mereka tidak berani tidur sendiri-sendiri, bahkan untuk ke kamar mandi pun harus bergantian sambil saling berjaga. Sinta masih sering terbangun sambil menjerit. Mimpi buruk menghantui setiap tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu, mengunyah daging mentah, lalu menoleh kepadanya sambil tersenyum lebar dengan mulut berlumuran darah. Senyum itu menempel begitu kuat hingga Sinta sering menangis tanpa sebab. Raka, meski berusaha tenang, semakin hari semakin kehilangan akal. Ia mencoba meminta bantuan Pak Haji Mahfud, namun jawaban sang imam membuatnya lebih gelisah. Kalau benar ibumu menolak cahaya semasa hidupnya, maka arwahnya tidak diterima bumi. Ia akan gentayangan, mencari pengganti, mencari jalan agar bisa tetap berada di dunia ini. Kau dan istrimu harus hati-hati, Raka. Biasanya, ia akan meminta tumbal. Kata itu membuat tubuh Raka bergetar. Tumbal. Malam ketiga setelah pemakaman, gangguan semakin parah. Tepat pukul 12, suara ketukan di pintu rumah kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Ketukan itu berat, disusul suara cakaran panjang yang meninggalkan bekas di kayu pintu. Cerak. Raka dan Sinta hanya bisa bersembunyi di kamar, menutup telinga mereka. Namun tiba-tiba pintu kamar bergetar hebat. Dari balik celah bawah pintu, terlihat cairan merah mengalir masuk, berbau anyir menusuk hidung. Darah.
Sinta menjerit, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, darah! Itu darah!" Raka buru-buru menarik istrinya ke sudut kamar, berusaha membaca doa sekuat hati. Tapi semakin keras ia berdoa, semakin jelas suara ibunya terdengar dari balik pintu. "Raka, ibu haus darah. Berikan 1 tumbal, maka ibu akan tenang." Sinta langsung menatap suaminya dengan wajah pucat pasi. "Mas, apa maksudnya? Jangan-jangan ibu ingin..." Ia tidak sanggup melanjutkan. Raka hanya terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud. Sosok Bukarsi yang menolak bumi kini menuntut darah keluarga sendiri sebagai tumbal agar bisa diterima oleh dunia gaib. Keesokan paginya, tanda-tanda menyeramkan makin nyata. Seekor kambing tetangga ditemukan mati dengan leher terkoyak. Aneh, karena tidak ada bekas gigitan binatang buas, melainkan seperti digaruk kuku manusia. Darah kambing itu bercucuran di tanah, dan di dekatnya terdapat jejak kaki telanjang yang menuju arah rumah Raka. Pak Suro, lelaki tua desa, berbisik lirih saat melihat itu. Dia sudah mulai mencari tumbal. Kalau kalian tidak segera melakukan sesuatu, ia akan mengambil salah satu dari kalian. Sinta histeris mendengarnya. Ia merasa hidupnya tidak lama lagi. Raka mencoba menguatkan, tapi dalam hati ia sendiri ketakutan. Malam berikutnya, teror berubah menjadi nyata. Sekitar pukul 1 dini hari, Sinta terbangun karena mendengar suara gagak berkerumun di atap rumah. Ia menoleh ke arah Raka yang masih tertidur, lalu mendengar suara lirih di samping telinganya. "Sinta, anakku, ikut ibu. Darahmu manis sekali." Sinta membuka mata lebar-lebar. Wajah Bukarsi sudah berada tepat di sampingnya. Mulutnya tersenyum lebar, dengan gigi dipenuhi darah segar. Tubuhnya dingin, matanya kosong. Tangannya yang pucat dan berbau anyir meraih rambut Sinta dengan kasar. Sinta menjerit keras, membuat Raka terbangun. Ia melihat sosok ibunya duduk di kasur, mencengkeram istrinya. Raka panik, berusaha menarik tangan mayat itu. Tapi genggaman Bukarsih begitu kuat, kuku-kukunya mencengkeram kulit kepala Sinta hingga berdarah. "Lepaskan, lepaskan, Bu!" teriak Raka sambil berusaha membaca doa. Sosok Bukarsih menoleh ke arahnya dengan mata merah menyala. "Raka, jangan halangi. Hanya 1 tumbal, hanya darahnya, agar ibu diterima." Raka hampir kehilangan akal. Ia menarik tubuh Sinta sekuat tenaga, dan saat itu juga sosok Bukarsih menghilang seketika. Yang tersisa hanya bau anyir dan bunga kantil di atas bantal mereka. Sinta menangis sejadi-jadinya, memegangi kepalanya yang berdarah. "Mas, aku tidak sanggup lagi. Kalau ini terus terjadi, aku pasti mati." Raka memeluk istrinya, air matanya jatuh. Ia tahu, ibu yang seharusnya melindungi, kini justru menjadi ancaman. Hari demi hari, tekanan semakin kuat. Setiap malam, Bukarsih muncul menuntut darah. Kadang melalui suara, kadang melalui penampakan. Raka bahkan pernah melihat pintu rumah penuh dengan coretan darah bertuliskan, "Tumbal atau kalian semua aku ambil." Raka sadar, ini bukan hanya gangguan biasa. Jika mereka tidak segera bertindak, nyawa Sinta benar-benar akan jadi taruhannya. Malam itu, dengan wajah pucat tapi tekad kuat, Raka berkata pada istrinya, "Sinta, kita harus melawan. Kalau tidak, ibu akan benar-benar mengambilmu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Besok kita pergi ke Pak Haji Mahfud. Kita minta ia lakukan apapun untuk mengusir arwah ibu." Sinta mengangguk sambil menangis. "Tapi Mas, kalau ternyata ibu sudah terlalu kuat, bagaimana kalau ia benar-benar sudah memilih aku sebagai tumbal?" Raka terdiam, lalu memeluk istrinya erat-erat. Ia tidak tahu jawaban pasti, tapi ia tahu malam-malam berikutnya akan menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. Dan di luar rumah,
Suara gagak terdengar nyaring bersahut-sahutan, seolah menjadi pertanda bahwa malam tumbal semakin dekat. Pagi itu, setelah malam yang penuh teror, Raka memutuskan menemui Pak Haji Mahfud. Ia berjalan dengan wajah pucat, mata merah karena kurang tidur. Sinta menunggu di rumah dengan ketakutan yang belum hilang. Di serambi surau, Raka menceritakan semua yang ia alami. Suara ketukan, darah yang mengalir dari bawah pintu, hingga penampakan Bukarsih yang mencoba mencengkeram kepala istrinya. Pak Haji Mahfud terdiam cukup lama. Wajahnya serius. "Aku sudah menduga ini akan terjadi, Nak," katanya dengan suara berat. "Arwah ibumu tidak diterima bumi. Semua amal baik ia tolak semasa hidup, maka sekarang ia mencari pengganti. Ia ingin tumbal darah agar bisa bertahan di dunia ini." Raka menunduk. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Haji?" "Saya takut dia ingin mengambil Sinta." Pak Haji menghela napas panjang. "Hanya ada satu jalan. Kita harus melakukan ritual doa dan ruqyah di rumahmu. Tapi ingat, Raka, ini berbahaya. Kalau arwah ibumu terlalu kuat, ia bisa mengamuk. Dan ketika itu terjadi, kita semua bisa menjadi korbannya." Meski takut, Raka tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk setuju. Menjelang malam, Pak Haji Mahfud datang ke rumah Raka bersama 2 orang pemuda desa, termasuk Pak Suro yang meski tua tetap bersikeras ikut membantu. Mereka membawa air doa, ayat-ayat suci, dan kemenyan sebagai penolak gangguan gaib. Sinta bersembunyi di kamar, tubuhnya masih lemas. Raka duduk di ruang tengah bersama mereka, menunggu ritual dimulai. Lampu rumah dinyalakan terang, namun tetap saja suasana terasa dingin menusuk tulang. Pak Haji Mahfud memulai dengan membaca ayat-ayat suci keras-keras. Suara lantunannya bergema memenuhi ruangan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba lampu mulai berkedip-kedip. Angin dingin masuk melalui celah jendela, membuat Gordon berkibar. "Bertahanlah, jangan takut," seru Pak Haji. Suara gagak mendadak terdengar nyaring di atap rumah. Bukan satu, melainkan puluhan. Mereka berkoak-koak keras, seolah menutupi bacaan doa. Lalu, terdengar suara ketukan dari dalam dinding. Seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalam dan ingin keluar. Tok, tok, tok. Raka merinding. Ketukan itu sama persis seperti yang ia dengar dari liang lahat ibunya. Pak Haji terus membaca doa, tapi tiba-tiba suara perempuan tua menyahut dari sudut rumah. "Berhenti, jangan halangi aku ingin darah, hanya itu caraku diterima." Semua menoleh. Di pojok ruang tamu, sosok Bukarsih muncul. Tubuhnya masih terbungkus kafan yang robek-robek, rambutnya kusut, wajahnya pucat penuh darah. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Sinta yang bersembunyi di kamar pun menjerit ketakutan mendengar suara ibunya. Pak Haji berdiri, mengarahkan ayat-ayat suci padanya. "Karsih, kembalilah ke jalan yang benar. Tinggalkan anak dan menantumu, jangan ganggu mereka lagi." Namun, sosok Bukarsih malah tertawa keras. Suara tawanya melengking, membuat kaca jendela bergetar. "Jalan benar? Aku sudah menutup pintu itu sejak lama, Haji. Kini hanya darah yang bisa menyelamatkanku." Tiba-tiba, benda-benda di dalam rumah beterbangan. Piring pecah, meja terbalik, dan pintu kamar terbuka dengan keras. Sinta menjerit histeris saat sosok ibunya mendekat, menyeret kain kafan sambil mengulurkan tangan penuh darah. "Ikut ibu, Sinta. Darahmu adalah kunci." Raka berlari ke arah istrinya, melindungi dengan tubuhnya. "Tidak, kau tidak akan mengambil istriku." Pak Suro mencoba membantu dengan membaca doa, tapi sosok Bukarsih melayang cepat ke arahnya dan menamparnya dengan kekuatan gaib. Tubuh Pak Suro terlempar ke dinding, pingsan seketika.
Pak Haji Mahfud tetap melanjutkan bacaan doa. Keringatnya bercucuran. Sosok Bu Karsih berteriak kesakitan. Wajahnya mendistorsi, separuh membusuk, separuh penuh darah. Tapi semakin keras doa dilantunkan, semakin ganas ia mengamuk. Darah tiba-tiba menyembur dari dinding, menetes ke lantai, memenuhi ruang tamu. Bau anyir bercampur bunga kantil membuat semua hampir muntah. Sinta yang ketakutan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Sosok Bu Karsih mendekatinya lagi. Kalau bukan kau, maka menantuku yang akan kubawa. Darah tetap harus ada. Ia menoleh ke arah Raka. Matanya merah menyala. Tubuhnya mendekat cepat. Raka mundur, mencoba melindungi istrinya. Pak Haji berteriak, "Raka, pegang istrimu erat-erat. Jangan lepaskan. Aku akan mencoba menutup jalan bagi arwah ibumu." Namun, sebelum Pak Haji sempat menyelesaikan bacaannya, sosok Bu Karsih mengeluarkan jeritan panjang. Darah. Sekarang. Angin kencang meledak di dalam rumah. Semua lampu padam. Dalam kegelapan, hanya suara jeritan Sinta dan Raka yang terdengar, bercampur dengan suara gagak yang menjerit di luar. Ketika lampu darurat menyala lagi, Pak Haji melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan suara. Sinta sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi goresan panjang seperti dicakar. Darah segar menetes deras ke lantai. Raka berteriak histeris, mengguncang tubuh istrinya. "Sinta, bangun, jangan tinggalkan aku." Sementara itu, sosok Bu Karsih berdiri tegak di dekat pintu, tersenyum puas. Mulutnya berlumuran darah segar, matanya merah menyala, dan ia berbisik lirih. "Bumi mulai menerimaku karena aku sudah mendapat tumbal." Pak Haji Mahfud sadar ritual ini gagal. Arwah Bu Karsih terlalu kuat dan kini ia sudah menyentuh darah keturunan sendiri. Malam itu, rumah Raka tidak lagi menjadi tempat tinggal manusia, melainkan gerbang bagi sesuatu yang lebih gelap. Rumah Raka kini bukan lagi tempat tinggal biasa. Setelah ritual gagal malam itu, suasana berubah seperti neraka. Bau darah bercampur bunga kantil masih menempel di dinding. Setiap malam, suara gagak berkerumun di atap. Kadang terdengar tangisan perempuan tua, kadang suara ketukan yang sama seperti di kuburan Bu Karsih. Sinta terbaring lemah sejak malam berdarah itu. Tubuhnya penuh luka cakaran, wajahnya pucat pasi. Kadang ia meracau, menyebut nama ibunya sambil menangis. Raka hampir kehilangan harapan, tapi ia tidak rela kehilangan istri. Ia mencoba merawatnya, namun luka-luka itu selalu muncul kembali setiap pagi, meski sudah ia bersihkan semalam. Seolah-olah ada sesuatu yang terus menyiksanya dari alam gaib. Pak Haji Mahfud datang lagi, membawa air doa. Ia melihat keadaan Sinta dan menghela napas berat. "Raka, maafkan aku. Aku sudah berusaha, tapi arwah ibumu terlalu kuat. Ia sudah meminum darah keturunan sendiri. Itu membuatnya semakin sulit diusir." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Haji?" Raka hampir putus asa. "Saya tidak bisa membiarkan istri saya mati begitu saja." Pak Haji menatapnya dalam-dalam. "Kalau kau ingin menyelamatkan istrimu, kau harus berani menghadapi ibumu sendiri. Kau harus melawan dengan imanmu. Kalau tidak, arwahnya akan terus mengambil hingga Sinta benar-benar habis." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia sadar inilah saatnya. Malam itu, sekitar pukul 12, suasana rumah kembali mencekam. Lampu berkedip-kedip, angin bertiup kencang. Sinta terbangun, matanya merah, napasnya berat. Tiba-tiba ia berteriak. Suaranya bukan lagi suara Sinta, melainkan suara Bu Karsih. "Raka, anakku, akhirnya ibu punya tubuh baru. Lihat, ibu bisa hidup kembali melalui darahnya." Raka terkejut. Ia melihat wajah istrinya berubah sesaat. Mata kosong, mulut tersenyum lebar, penuh darah. Tangannya berusaha meraih Raka, mencengkeram dengan kekuatan aneh. "Lepaskan dia, Bu!" teriak Raka,
sambil memegang tangan istrinya. "Kalau kau ingin darah, ambil darahku, jangan Sinta." Sosok di tubuh Sinta tertawa keras. "Kau kira kau bisa menawar dengan ibumu sendiri? Tidak ada jalan lain. Darah harus terus mengalir. Hanya itu yang membuatku diterima." Tiba-tiba, seluruh ruangan gelap. Dari pojok kamar, muncul sosok Bukarsi asli dengan kafan compang-camping dan wajah membusuk. Kini ada dua sosok, Sinta yang dirasuki dan Bukarsi yang berdiri sambil menyeret kain kafan berlumuran tanah. Raka gemetar hebat. "Ya Allah, lindungi kami." Pak Haji yang malam itu kembali berjaga, segera melantunkan doa keras-keras. Ayat suci menggema, membuat kedua sosok itu menjerit kesakitan. Namun jeritan itu tidak membuat mereka menghilang, justru semakin marah. Darah mulai mengalir dari dinding, memenuhi lantai. Gagak-gagak di luar berteriak histeris. Suara seperti ribuan tangan mencakar-cakar atap terdengar jelas. Rumah itu bergetar, seakan tidak kuat menahan energi gelap yang memenuhi setiap sudutnya. Bukarsi melayang mendekat ke arah Raka. Matanya merah menyala. "Kalau bumi menolakku, maka rumahmu akan jadi kuburanku, Raka. Kau, istrimu, dan semua yang menentangku akan ikut bersamaku." Raka tidak punya pilihan lain. Ia meraih air doa dari tangan Pak Haji, lalu menyiramkannya ke tubuh Sinta sambil berteriak membaca ayat-ayat yang ia hafal. Sinta menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang. Sosok Bukarsi yang menempel di tubuh Sinta terlempar keluar, bergabung dengan sosok kafan yang berdiri di pojok ruangan. Kini mereka melihat wujud Bukarsi yang sebenarnya. Tubuh mayat membusuk, kain kafan berlumuran darah, dan wajahnya setengah manusia, setengah tengkorak. Ia merangkak ke arah mereka sambil berteriak, "Kalau kalian menolak, maka kalian semua akan mati bersama ibu." Pak Haji memperkeras bacaannya. Raka ikut membaca meski suaranya bergetar. Tiba-tiba lantai rumah retak, darah menggelegak keluar seperti dari sumur. Dari dalam retakan itu muncul tangan-tangan hitam yang menarik tubuh Bukarsi ke bawah. Sosok itu berteriak keras, meronta, mencoba meraih Raka dan Sinta. "Raka, anakku, selamatkan ibu. Jangan biarkan aku masuk ke neraka." Tapi Raka menutup matanya, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ia tidak lagi melihat sosok itu sebagai ibunya, melainkan sebagai makhluk yang sudah memilih jalannya sendiri. Dengan jeritan panjang, tubuh Bukarsi akhirnya terseret masuk ke dalam retakan. Darah mendidih menelan jasadnya. Lantai kembali tertutup rapat, sunyi. Rumah itu kembali gelap. Hanya suara tangisan Sinta yang terdengar, lemah tapi hidup. Sejak malam itu, gangguan berhenti. Tidak ada lagi suara gagak, tidak ada lagi bau anyir, tidak ada lagi penampakan. Tapi bekas-bekasnya masih ada. Noda darah yang tidak pernah bisa hilang di lantai, dan bekas cakar di pintu rumah yang tetap terlihat jelas. Raka dan Sinta akhirnya memutuskan pindah dari rumah itu. Mereka tidak sanggup tinggal lebih lama. Setiap kali melewati kuburan Bukarsi, mereka hanya bisa menunduk. Tanah di pusara itu tetap retak, seakan tidak pernah benar-benar menutup. Warga desa pun percaya, Bukarsi bukan hanya ditolak bumi, tetapi juga ditolak cahaya. Dan mereka yakin arwahnya masih berkeliaran, menunggu kesempatan untuk kembali. Malam terakhir sebelum pindah, Raka berdiri di teras rumah. Angin bertiup dingin, membawa bau samar bunga kantil. Dari kejauhan, suara gagak terdengar satu kali. "Kuak!" Raka menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Semoga ini benar-benar sudah berakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu yang ditolak bumi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sejak malam itu,
Rumah tua di ujung desa tetap sunyi, namun sesekali terdengar kepakan sayap gagak di tengah gelap. Tanah kubur yang retak masih terbuka, seakan menunggu tubuh lain untuk ditelan. Sinta dan Raka hidup dalam ketakutan, karena setiap malam bayangan ibu mertua mereka kembali berjalan menuju rumah dengan mata kosong yang tak pernah terpejam. Dan bisikan orang-orang desa pun sama. Bumi menolak jasadnya, kini ia menuntut jiwa pengganti.